Kenapa saya akhirnya terjun ke Buya Hamka, ya saya suka narasinya, saya suka sosok yang saya perankan, Fatimah. Kenapa Indonesia tertinggal? Karena sebenarnya Kementerian Pariwisata itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ibarat kata kita dipromosiin kenceng banget, orang datang, infrastrukturnya nggak siap, gimana? Itu orang kemana-mana, tabola balik ada. IP-nya masuk nggak ke orang Indonesia penyanyinya? Enggak. Talent-talent lokal Indonesia diajak. Jadi seru kan kalau TVN bikin film, artisnya artis Indonesia. Halo Sobat Reformis, sejumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto, tuan rumah Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Selamat malam Mbak Novita. Selamat malam. Nah, kebetulan kita kedatangan Mbak Novita Hardini, anggota Komisi 7 DPR RI. Beliau ini masih sangat muda. Enggak muda sih. Ya tergolong muda, sudah terpilih jadi anggota DPR RI. Dan tentunya itu menjadi inspirasi, motivasi bagi generasi muda. Mulai dari generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi Alpha. Masih relevan untuk generasi Alpha, dan saya kira banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan selama ini. Nah, tapi terlebih dahulu ya kita mendengarkan soal karir beliau. Beliau sebelum jadi politisi adalah aktris. Artis itu. Jadi apa yang menjadi motivasi Mbak Novita sehingga terjun ke partai politik? Kalau dibilang artis enggak juga Oh, karena oke. saya itu perempuan biasa aja, Hmm. sangat pemalu. Terus memang lebih tertarik mempelajari hal-hal tentang ekonomi ya pada saat itu. Oke. Sampai di titik saya butuh ada satu tools yang membantu saya untuk bisa keluar dari rasa malu itu, gitu. Untuk gimana bisa berbicara bersama rekan-rekan yang lain. Akhirnya terjun tuh ke dunia ekonomi kreatif. Tapi kalau disebut artis banget, enggak kali ya. Sebelumnya sempat Laku di ekonomi film kreatif. Buya Hamka sebagai Fatimah. Dan menariknya Buya Hamka itu kan diproduksi ketika saya sudah menikah sebenarnya. Oke. Jadi kalau mau ditarik lagi itu justru saya pekerja sosial dulu baru masuk ke ekonomi kreatif gitu. Karena Buya Hamka itu produksinya 2019. Betul. Saya menjadi pelayan masyarakat di Kabupaten Trenggalek itu 2015. 4 tahun berjalan gitu. Dan kenapa saya akhirnya terjun ke Buya Hamka? Ya saya suka narasinya, saya suka sosok yang saya perankan, Fatimah. Kemudian saya suka apa sih namanya hal-hal yang memang itu tentang sejarah gitu ya. Ya, apalagi Buya Hamka ini kan selain bicara soal histori dengan buah-buah pikirannya ya. Gagasan, banyak nilai-nilai yang kemudian gagasan bisa yang dipetik. beliau sampaikan kan dengan sastra, dengan indah gitu. Beliau menyampaikan orasi dengan indah itu ya. Jadi tertarik. Terus akhirnya kemudian ada tawaran lagi, film lagi. Sampai sekarang sebenarnya ada, cuman kalau dibilang berawal dari artis enggak juga. Oke. Berarti kan memang sebelum memainkan peran di film ya udah terjun di dunia masyarakat. Iya, betul. Ya kan Mbak Novita ini backgroundnya ada 11 saudara, anak bungsu ya. Keluarga besar, 11 bersaudara, apalagi orang tua militer. Pasti sedikit banyak itu mempengaruhi karakter, cara berpikir baik itu mengambil keputusan. Betul. Apalagi ya kalau tentara itu kan nggak diragukan lagi nasionalismenya. Nah, salah satu bentuk nasionalisme itu kan ya terjun ke masyarakat, bagaimana keprihatinan atau kepedulian terhadap masyarakat. Itu sedikit membiaskan. Kalau bagi saya malah didikan militer itu mengajarkan saya sebelum kita terjun ke masyarakat ada nilai-nilai yang memang harus kita
pelajari Iya. utamanya itu berawal dari diri kita sendiri Oke, malah gimana gitu. itu Mbak? Ya kita harus bisa disiplin ada atau Hmm. tidak ada orang yang melihat gitu. Iya, iya, iya. Terus kedua kita harus benar-benar sadar urip ya kalau orang Iya. Jawa itu urip. Tahu tanggung jawabnya kita sebagai manusia apa. Hmm. Kalau saya perempuan, saya selalu ditanya tanggung jawab sebagai perempuan itu apa? Iya, iya. Ya menjaga kebersihan, Hmm. merawat lingkungan, kemudian menjaga rumah tetap aman, airnya cukup, sabun-sabun semuanya masih ada, bisa Iya, iya. masak. Hmm. Berawal semuanya selalu berawal dari Iya, iya, rumah. iya. Sebenarnya itu hal-hal yang kecil tapi dampaknya sangat besar. Iya, bangun tidur misalnya Hmm. konsistensi dalam bangun tidur pukul jam berapa, dan bapak saya almarhum itu selalu bilang bahkan makan pun harus konsisten. Kalau Iya, iya, memang dari iya. pagi makannya jam 8, tiap hari harus jam 8. Hmm. Makan siang jam 12, tiap hari harus jam 12 dan jangan berubah-ubah gitu. Even sekarang pun karena jam kerja lagi berantakan, saya agak susah tuh untuk mempraktekkan itu. Tapi didikan militer yang saya pelajari bukan bagaimana terjun ke masyarakat, saya rasa itu hanya output aja. Oke. Jadi kalau dari dalam rumah kita udah menata diri kita, saya rasa semesta pun merekamnya. Iya, iya, iya. Jadi iya. kalau semesta melihat kita siap untuk terjun ke masyarakat, semesta akan menerjunkannya. Kalau Hmm. enggak, itu semua nature aja gitu, Iya, nggak iya, bisa iya. dibuat-buat. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana cara pandang kita terhadap di masyarakat, kemudian kehadiran di Iya, tengah-tengah masyarakat pastinya ya. pasti setiap orang yang terjun ke masyarakat itu selalu bermula sebelum dari gagasan adalah panggilan hati. Iya, iya, iya. Jadi kalau iya. bagi mereka-mereka yang hatinya belum terpanggil, saya rasa nggak bisa. Berarti terjun ke politik karena panggilan hati. Hmm. Panggilan hati, panggilan kemanusiaan. Iya, iya panggilan hati, betul sekali. Iya, 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 iya. Nah, kemudian sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa 7, Timur, Jawa Timur Dapil 7, satu-satunya perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa tantangan yang dihadapi di tengah laki-laki yang jadi politisi? Pastinya kan ada tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai satu-satunya perempuan di Dapil 7. Apalagi ada beberapa kabupaten kota yang perlu Bukan untuk salah satu lagi tantangannya, banyak banget. Oke. Nah, kita melawan berbagai macam stigma, kemudian hambatan-hambatan, Iya, iya. kemudian apa namanya lagi, kesempatan yang sering kali meskipun kita lihat bahwa pemberdayaan perempuan ini udah meningkat, tapi pada praktiknya perempuan masih mengalami apa sih namanya, keadaan-keadaan yang memaksakan bahwa ya perempuan itu kayak konco wingking atau kelas nomor 2 Iya, iya, di iya. strata Karena kan kita itu sosial. secara sistem sosial patriarki. Iya, sistem sosialnya masih seperti itu. Jadi itu sangat menantang. Kalau dari pengalaman saya menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perempuan itu juga bisa menduduki ruang-ruang publik dan politik itu, Iya, iya. itu juga tantangan tersendiri. Kedua, kita nggak menampik isu finansial. Tidak semua perempuan melek bahkan mandiri secara finansial untuk bisa terjun mengasuh masyarakat. Karena mengasuh masyarakat ini bahasa saya mengasuh masyarakat ya. Mengasuh masyarakat tuh ada kos yang harus dikeluarkan. Nah tentunya. itu jadi perempuannya harus mandiri dulu secara finansial, ngerti manajemen keuangan, terus kemudian dan nggak banyak itu. Terus yang ketiga stigma ya, bahwa perempuan yang lolos duduk di parlemen itu karena cantik, karena privilege keluarganya ini itu apa segala macam. Ya itu kita harus mau nggak bisa ngelawan, itu kita terima. Tapi stigma itu bukan berarti benar, karena cantik aja tapi kalau dia nggak mampu meyakinkan masyarakat, dia nggak mampu berorasi, dia nggak mampu melahirkan gagasan, belum tentu juga ketika tentu dipilih duduk sama masyarakat. Dipilihnya iya, tapi ketika duduk apakah ada gagasannya? Iya, Apakah ada iya. suaranya? Kan kita di parlemen harus menggema nih suaranya, harus berdampak nih dari suara kita. Gitu. Iya. Nah, setidaknya selama jadi anggota DPR RI di Komisi 7, nah kira-kira apa yang menjadi terobosan-terobosan dari Mbak selama 1 tahun lebih terakhir ini? Ada beberapa. Kalau yang pertama
Kan kalau di Komisi 7 itu kita bermitra dengan Kementerian Perindustrian, bermitra dengan Kementerian UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Oke. terus lembaga penyiaran. Saya hampir di beberapa mitra itu saya ada beberapa fokus apa sih namanya, advokasi ya, yang alhamdulillah juga sudah didengar oleh Pak Presiden, dan kemudian dari yang tadinya mungkin tidak pernah terfikirkan oleh Pak Presiden, kemudian Pak Presiden mendengarkan. Salah satunya mahalnya tiket pesawat pada waktu itu menurun. Terus kedua, industri film, kita bicara Ekraf. Kalau di luar negeri kan pemerintahnya udah memberikan insentif-insentif nih untuk pembuatan film, apalagi yang mengangkat daerah-daerah lokal. Nah, Indonesia belum, itu saya vokal menyuarakannya. Terus pariwisata melalui RUU pariwisata, yang tadinya RUU pariwisata, undang-undang pariwisata yang dulu itu belum pernah mengangkat tentang sustainability gitu ya, belum mengangkat tentang bagaimana peran pentingnya ekologi gitu ya. Ini di RUU yang baru kita udah masukkan itu. Kemudian keterlibatan daerah sebagai tuan rumah yang mengerti daerahnya untuk mengatur Riparda, itu juga kita masukkan. Dan ada beberapa isu yang sebenarnya juga selalu saya suarakan, yaitu UMKM. Oke. Nah, Gitu kita mulai sih. dari pariwisata dulu. Boleh. Nah, Indonesia. Ini Masnya baca sih, jadi juga baca juga. Soalnya ini angka. Oke. Jadi Indonesia itu Januari sampai November 2025 untuk kunjungan wisata mancanegara 13,98 juta atau naik sebesar 10,44%. Ya. Nah, Indonesia itu kalah jauh dari Malaysia, Thailand. Kalau Malaysia itu 38,3 juta wisman, wisata mancanegara tertinggi di ASEAN. Sementara Thailand itu 32,9 juta. Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Nah, sementara devisa Indonesia potensi 18,5 miliar US dollar. Kemudian kontribusi PDB Indonesia baru 4,04 sampai 4,09%. Sementara Thailand yang mencapai hampir 12%. Artinya kita di ASEAN itu tergolong tertinggal juga dibandingkan dengan 3 negara tadi. Tahu nggak penyebabnya apa? Kira-kira apa? Coba. Penyebabnya apa, Mas? Tahu? Satu aja. Yang pertama ya kenyamanan wisata mancanegara datang ke Indonesia, karena kan sebenarnya kalau bicara soal destinasi kita itu sangat luar biasa. Apa yang kurang di Indonesia? Mau gunung ada, mau pantai ada, mau air terjun ada, mau wisata religi ada, wisata sejarah ada. Sebenarnya komplit. Agrowisata ada. Tadi Mas bilang apa? Kenyamanan. Oh, kalau saya nyaman banget di Indonesia. Iya, maksudnya nyaman. Kenyamanan dari aspek apa? Masyarakatnya misalnya. Enggak. Nah, kira-kira gimana? Kalau dari saya sebenarnya itu simpel aja. Kenapa Indonesia tertinggal? Karena sebenarnya Kementerian Pariwisata itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maksudnya gimana itu, Mbak? Jadi Kementerian Pariwisata dengan RUU yang baru itu rupanya, kalau menurut pendapat saya nih, tidak benar-benar memahami rancangan undang-undang yang baru direvisi. Kementerian Pariwisata masih berfokus pada hal-hal yang menjadi ranahnya Kementerian Ekraf. Jadi tumpang tindih antar lintas sektor. Masih overlapping. Masih sangat overlapping. Itu satu penyebabnya. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yang mana itu menjadi ranahnya Kementerian Ekraf? Kementerian Pariwisata ini hanya fokus pada proyek-proyek event, proyek-proyek branding, proyek promosi
jalan-jalan ke luar negeri menterinya gitu loh, kementeriannya dengan memasang alamnya Indonesia di New York, apa itu yang gede banget itu, Ini apa? kayak brand-brand Drone lah itu, ya. apa sih yang Drone. bukan drone, apa sih yang layar gede banget di tengah kota New York itu loh. Terus kemudian di mobil-mobilnya di London. Yang mana anggaran itu kalau misalnya ini bisa digeser ke hal-hal yang lebih substansial, ini pasti akan membantu. Nah itu dua ya. Jadi satu nih masih overlapping, masih mengerjakan PR dan tugasnya Kementerian Ekraf. Yang mengerjakan Kementerian Pariwisata yang dapat nilai bagusnya malah Kementerian Ekraf. Gitu. Yang kedua, Kementerian Pariwisata sama sekali belum menyentuh tata ruang, rencana detail tata ruang. Kayak misalnya kita jalan-jalan ke Jepang, kita jalan-jalan ke Thailand, kita jalan-jalan ke London, ada zonasi gitu. Mana kita jalan-jalan ke Shanghai aja, ada Cina ya, ada wisata khusus bisnis, ada wisata khusus gunung, ada wisata khusus kuliner, ada wisata khusus tekstil. Nah zonasi ini nggak lahir begitu aja, itu di-create gitu. Iya, ada by design lah ya. Iya. Cuma kan Grand persoalannya design itu yang belum dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, dan lemahnya Kementerian Pariwisata menghubungkan kerjasama antar lintas sektor dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan lain sebagainya. Karena nggak bisa, pariwisata itu nggak bisa berdiri sendiri. Kementerian Perhubungan sangat erat kaitannya dengan moda-moda transportasi. PUPR sangat erat kaitannya. Pasti infrastruktur. Apa? Infrastruktur dasar. Jadi kenapa itu Thailand bisa bagus, Jepang bisa bagus, Middle East bisa bagus, karena mereka jadiin infrastruktur sebagai core strategi pariwisata nasional mereka. Kita enggak, cuman main promosi itu enggak jangka panjang. Walaupun kita sebenarnya 3 hari aja setelah promosi itu lupa. penting juga sebenarnya. Itu kan hanya finishing. Lah ibarat kata kita dipromosiin kenceng banget, orang datang infrastruktur yang enggak siap gimana? Ibarat kata kita mandi ya, tapi kita nggak makan 3 hari, nggak bisa juga kan. Nah kebutuhan dasarnya itu yang belum disentuh oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian kenyamanannya belum tercapai. Karena kan misalnya wisatawan itu ketika misalnya datang ke satu tempat, kemudian itu menarik, dan baik itu secara aksesibilitas, kemudian juga pelayanannya salah di satu masyarakat. betul. Kan itu, nah mereka kan bisa berulang kali datang ketika misalnya ini, atau manggil kerabat, teman-temannya. Enggak, sebenarnya mereka udah pada manggil-manggil. Sebenarnya jumlah wisatawan kita juga terus meningkat sebenarnya dari tahun ke tahun. Banyak juga yang cinta banget ke Indonesia, untuk Indonesia ya, pariwisata Indonesia. Tapi kan mereka hanya taunya tentang Bali, Labuan Bajo gitu, taunya Lombok katakanlah. Padahal kan tempat kita lain banyak, setiap daerah kita punya laut, punya gunung. Dan itu tadi termasuk di Pacitan ya. Iya, saya ngomong itu grand desainnya, tata ruangnya gitu, bahwa pariwisata itu nggak cuma di Bali. Dampak dari lemahnya tata ruang yang belum dipikirkan ini, akhirnya apa? Satu titik jadi over tourism, titik lain jadi under maintenance. Nah kalau sudah under maintenance, terus ada wisatawan datang, mau jalan ke pantai aksesnya susah, jalannya rusak, hospitality-nya orang-orang nggak tahu caranya menyambut wisatawan dengan baik, karena nggak ada pendidikan berbasis apa itu artinya wisata. Artinya gitu. Menteri Pariwisata hari ini itu kurang mampu untuk mengakselerasi tugas dan tanggung Tidak hanya jawabnya. satu orang, ini kan jadi ini komunal. Komunal, Jadi Kementerian Pariwisata secara utuh. Ya tapi kan tetap menterinya itu yang kemudian bisa menyerahkan. Penanggung jawab mungkin iya menteri, tapi kalau saya lihat kita nggak menampik berarti kemungkinan. juga di birokrasinya nih. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa selalu akan ada ego-ego antar lintas sektor, termasuk mungkin di masing-masing deputinya gitu ya. Tapi saya rasa saya harus apresiasi Kementerian Pariwisata Ibu Widi, setidaknya mau belajar gitu. Setidaknya mau belajar, itu yang harus diapresiasi. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan sudah bermanfaat dan berdampak, jauh dari kata berdampak.
gitu. Belum menyelesaikan harapan Tapi agak susah juga. memajukan pariwisata Ini kan nasional. priorisasi pendek banget, 5 tahun. Kemudian memimpin sebuah kementerian dan baru That's belajar. why itu yang saya sampaikan kemarin, kalau Mas misalnya ngelihat YouTube-nya TV Parlemen, saya Oke. bilang kalau visi misi Kementerian Pariwisata hanya dibuat tahunan, nggak akan berdampak apapun. Sementara Abu Dhabi, Middle East itu selalu bikin visi misi itu jangka panjang sampai Iya, iya, 2040. Coba bayangin. Nah, itu juga salah satu kendala. Jadi kendalanya bukan cuman kalau kita ngomongin wisatawan nggak nyaman, itu kan hanya gejala. Gejala dari penyebab gitu. Oke. Nah, penyebabnya yang tadi saya sampaikan Iya, iya, gitu. iya. Banyak. Ini mau ngomong di sini ada berapa dim nih pariwisata nih. Panjang. Iya. Gitu. Bahkan juga di halal tourism, pariwisata Padahal halal iya. kita juga kalah. Yang sebelumnya kita juara 1. Zonasi kita belum. Sebelumnya kita juara 1, kemudian turun ke 5. Yang naik ke 1 itu Malaysia. Malaysia, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, baru kita yang ke-5. Bahkan juga di Asia Tenggara yang Filipina cuma 11% jumlah populasi muslimnya, itu akan menjadi kompetitor, termasuk Thailand. Gitu. Enggak juga, masalah kita nggak cuma pariwisata, kita ngomong aircraft aja. Oke, nah kita melangkah ke aircraft Iya, nih. kita ngomong aircraft aja. Positioning aircraft ini di mana? Bingung gitu. Positioningnya itu di rakyat bawah itu mau mempositioningkan apa? Misalnya ada pelatihan-pelatihan untuk produk-produk aircraft, itu tabrakan dengan pelatihan-pelatihannya UMKM di kelas mikro. Terus positioningnya aircraftnya Indonesia di mata dunia ini juga di mana? Tidak jelas gitu loh. Jangan sampai anggaran yang kecil ini di bawah 400 miliar ini itu hanya dibuat hanya sekedar program. Sementara kementerian itu wewenangnya jauh lebih dari sekedar program. Dia bisa punya kebijakan, di mana kebijakannya itu bisa berdampak lebih besar dari hanya sekedar program gitu loh. Nah, makanya aircraft ini harus bisa mengakselerasi, tidak hanya melatih tapi mengakselerasi. Kalau pelatihan-pelatihan mikro serahkan itu ke UMKM. Kalau yang sifatnya adalah industri, ada game ya, ada film, ada musik, ada kriya, itu ranahnya aircraft. Bayangin, bukannya aircraft salah satu konsentrasinya ke situ untuk mengembangkan industri perfilman dan lain sebagainya yang berbasis digital. Iya, tapi kan belum menyentuh perlindungan terhadap IP, mendorong perlindungan IP. Coba kita tahu nggak lagunya Tabola Bale? Iya. Siapa yang nggak ngerti Tabola Bale? Tabola Bale itu tuh eksis banget di seluruh dunia. Saya ke Shanghai ada lagu muter Tabola Bale. Malah jauh sebelum lagu Tabola Bale itu, saya lupa lagunya apa. Terus saya ke mana? Eropa ada lagu Indonesia Tabola Bale. Itu orang kemana-mana Tabola Bale ada. IP-nya masuk nggak ke orang Indonesia penyanyinya? Enggak. Belum diurus. Lah kebocoran ekonomi itu yang masih besar gitu loh. Makanya aircraft itu nggak perlu ngurusin banyak hal. Fokus pada beberapa subsektor yang prioritas aja, tapi bisa membawa Indonesia di mata dunia itu posisinya jelas gitu, daya tawarnya jelas, itu udah cukup gitu. Contoh, kenapa ini Indonesia ini tergila-gila sama drakor? Coba, kenapa? Kenapa, Mbak? Musiknya drakor itu yang namanya BTS, Blackpink, apa semuanya. Kenapa? Karena itu tidak terjadi semalam. Teman-teman di sini juga suka drakor nih. Iya, itu kan gejala, itu dampak dari akibat gitu ya. Aku juga suka Kalau saya nggak suka drakor. Saya suka itu kalau suami saya nonton drakor, foto wedding kita langsung ditampilin di sebelah TV. Jadi udah intermezzo ya. Jadi itu nggak terjadi satu malam. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia udah ada Creative Hub Korea di Indonesia, di Jakarta. Dan saya baru tahu ketika kemarin saya datang ke Korea bertemu dengan salah satu parlemen yang membidangi aircraft dan tourism. Saya ingin melakukan penjajakan kerjasama aircraft antara Indonesia dan Korea. Saya mengatakan keinginan untuk tolong dong kalau
Korea ini production house-nya bikin film, talent-talent lokal Indonesia diajak. Jadi seru kan kalau TVN bikin film, artisnya Kemudian ada artis artis Indonesia. Indonesia. Iya, Iya, itu iya, loh, iya, itu iya, mimpi iya, saya iya. tuh. Makanya saya ngomong gitu tuh sama parlemennya. Iya. Terus saya kaget, dia bilang, "Loh, kita udah ada production house di Indonesia." Oh ya? Udah. Bahkan kita kalau mau bikin film nih dari TVN gitu ya di Bali, perizinannya susah banget gitu. Oke. Terus Ya, ya, ya. kreatif hub, Ini perizinannya dari kementerian? bukan Kementerian Ekraf itu masuknya. Iya. Saya lupa itu kementerian apa. Ya lintas sektor memang Iya, iya, iya. belum seirama nih kerjasama antar multisektor ini. Punya Oke. ego masing-masing. Dan kembali lagi ya, di Indonesia Creative Hub Korea udah ada. Saya keliling di Korea yang namanya apa nama Indonesia, apakah ada restorannya, apakah ada tokonya, apakah ada Creative Hub-nya yang dikelola oleh pemerintah? Nggak ada, kan kita ada ITDC tuh. Ada duta juga, duta besar juga. Di mana itu jadi nggak jelas gitu loh. Kalau di sini ada Creative Hub Korea, mestinya Creative Hub Indonesia juga ada kan, ada tuker tuh. Nggak ada. Akhirnya itu yang saya dorong melalui RDP ini hari ini gitu. Terus ya, artinya memang ya pemerintah perlu untuk mengintervensi, ada keterlibatan sangat pemerintah. tidak harus anggarannya dari pemerintah kan, Tapi misalnya kan lebih akses. Kan, iya kan pemerintah itu kebijakan, dia punya kebijakan gitu loh, punya banyak wewenang lah ya untuk bisa memajukan ekraf. Saya itu beli satu sepatu produksi Korea gitu, namanya brandnya Sapun, enak ya dipakai. Saya kaget di Surabaya itu merek Sapun udah ada di salah satu mall. Nah saya tuh juga kepengen dong produk Indonesia, bukan ini loh ya, misalnya merek Adidas. Yang bikin memang Indonesia, made in Indonesia, tapi itu kan brand Adidas. Brand dari luar. Saya ngomong lagi nih Adidas, terus ada lagi Nike apa. Itu ya kalau orang-orang beli Nike, Adidas dari Jepang, dari London, itu kalian lihat nih di sini, made in Indonesia. Karena kita datang ke pabriknya, kita beli pun nggak boleh, karena itu semua khusus untuk dilempar untuk di luar. Kalau di Indonesia kan banyak KW-nya kan. Saya nggak ngomongin itu. Lisensinya kan lisensi luar nih kalau sepatu itu. Nah kita kan kepengen ya, misalnya ini ada tas nih mereknya Siti katakanlah, ini pengrajinnya namanya Siti misalnya. Terus ada toko Siti di Korea yang memang itu IP. Kita sekali lagi ngomongin IP, bukan ngomongin hanya serapan tenaga kerja. Makanya tantangan ke depan ekraf itu bukan bagaimana menciptakan serapan tenaga kerja atau padat karya, tapi gimana kita bisa meningkatkan padat cipta. Nilainya padat cipta luar biasa. Luar biasa. Kita ngomong Pokemon aja. Penghasilan Pokemon 1 tahun separuh APBD Indonesia. Ngeri banget. Padat cipta, kalau udah padat cipta nilainya tinggi, padat karya udah pasti ngikut turunannya. Sama tadi kan pembahasan bahwa nggak nyaman, itu kan hanya akhir akibat aja, hanya ekor aja. Tapi kalau kita udah tata nih, namanya tata ruang, desain tata ruang dengan mendetail dan hal-hal yang fundamental tentang bagaimana menyiapkan atau memajukan pariwisata nasional, itu juga pasti ikut gitu. Nah, tapi sejauh ini gimana Kementerian Pariwisata untuk mendengarkan aspirasi dari DPR? Saya rasa sih sangat ini ya, sangat terbuka terhadap masukan. Ya kan nggak mungkin hanya terbuka doang, harus ada ya itu implementasi. Coba diawasin aja nih teman-teman yang nonton. Saya sih juga berharap tidak hanya terbuka dan mendengarkan aja, harus diimplementasikan. Iya. Relasi Kementerian Pariwisata kan bukan hanya lintas institusi kementerian, tetapi juga perlu ke daerah-daerah. Oh, kalau itu sih saya melihatnya udah cukup bagus ya. Itu harus diapresiasi meskipun tetap ada catatan, belum merata gitu. Tapi itu udah cukup bagus. Cuman yang disayangkan kita nggak butuh event-event terus, meskipun event itu penting, promosi itu penting. Hal yang paling mendasar itu yang kita takut kalau ada wisatawan, kita belum siap untuk menyambut.
Infrastruktur kita masih berantakan Oke. gitu. Saya di Trenggalek aja ya, kita punya banyak sekali destinasi wisata. Ada Iya, Pantai iya. Perigi, ada Gua Lowo. Sama-sama di kecamatan yang sama. Itu baru satu kecamatan. Baru satu kecamatan, saya nggak bahas dengan kecamatan yang lain. Orang-orang lebih memilih ke Pantai Perigi karena aksesnya mudah. Sehingga Pantai Perigi ini sampai over tourism gitu, Iya, sampai iya, iya. pengelolanya itu sampai bingung, sampai kewalahan gitu ya. Nah, terus yang Gua Lowo ini sepi karena jalan menuju Gua Lowo ini susah banget. Padahal secara keindahannya Ya harusnya sama. sama. Termasuk kalau kita ngomong kalau Gua Lowo ke Pantai Perigi nggak apple to apple ya, karena satu gua satu pantai. Saya ambil contoh sama-sama pantai deh. Iya. Pantai Perigi dan pantai apa itu yang bukan yang di Panggul, Kuyon. Kuyang. Lebih banyak orang datang di Mutiara karena aksesnya mudah. Di Kuyon itu kurang cantik apa sih, itu cantik banget. Tapi mau masuk ke sana itu kita harus naik motor apa jalannya. Ayo dong.